Pemirsa, sebuah minibus yang mengangkut 6 orang penumpang menabrak pohon dan terjun ke sungai sedalam 3 meter di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam kecelakaan ini, 1 orang selamat, 5 diantaranya meninggal dunia. Petugas berwajib dibantu warga mengevakuasi satu persatu korban kecelakaan tunggal yang tercebur ke sungai di Kecamatan Segeri, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari 6 korban, hanya 1 orang yang selamat. Kecelakaan yang menimpa satu keluarga beserta seorang sopir ini terjadi saat minibus yang ditumpangi para korban hilang kendali karena diduga berusaha menghindari lubang. Mobil kemudian oleng ke kiri hingga menabrak pohon dan terjun ke sungai. 5 penumpang tersebut merupakan warga Abipura Jayapura yang bertolak dari arah Tanah Toraja menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Kemungkinan menghindari lubang atau mengantuk. Ya, saya tadi melihat di TKP tidak ada bekas rem, hanya ada bekas tabrakan di pohon. Kalau melihat bekas tabrakan pohonnya dengan kondisi seperti itu, kemungkinan kecepatannya cukup tinggi. Proses evakuasi minibus masuk sungai terkendala arus sungai yang cukup deras serta kedalaman sungai yang mencapai 3 meter. Seorang pemuda di Tanjung Jabung Barat Jambi membunuh kedua orang tua kandungnya. Jasad kedua korban ditemukan warga dengan kondisi mengenaskan Rabu pagi. Warga Teluk Niau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, gempar dengan tewasnya pasangan suami istri yang dibunuh anak kandungnya. Pelaku Doni Octavianus, 25 tahun, ditangkap saat bersembunyi di rumah warga. Pelaku dievakuasi polisi menghindari amukan warga sekitar yang emosi. Pelaku pun diperiksa di Polsek Pengabuan. Awalnya seorang warga datang ke rumah korban dan mengetahui pintu depan dalam keadaan terkunci, lalu masuk lewat jendela samping rumah dan membuka pintu depan. Ketika masuk, korban Khairul Anwar ditemukan dalam keadaan terbaring dengan luka di kepala. Sementara istrinya, Rosmah, tergeletak di dapur dengan luka di pinggang. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pelaku membunuh kedua orang tuanya karena mendapat bisikan goib bahwa orang tuanya adalah pendosa. Pengakuan tersangka motifnya mendapat seperti bisikan gaib yang menyampaikan bahwa orang tuanya adalah dajjal, pendosa, dan harus dibunuh. Yang pertama dibunuh adalah ayah kandungnya, kemudian baru ibunya. Setelah membunuh, pengakuannya dia mandi di sungai, kemudian alat untuk membunuh yaitu berupa parang. Pelaku juga mengaku sering mabuk-mabukan dan menghisap lem dengan uang yang diberikan orang tuanya. Yang ngasih duit siapa? Orang tua? Siapa yang ngasih duit? Oh, orang tua juga yang ngasih duit. Bapak apa ibu? Bapak. Apa yang ngasih duit? Karena nenek juga bilang. Oh, nenek juga bilang. Iya. Apa kata nenek? Nenek dari ibu sebelum meninggal. Nanti kamu yang bunuh bapak kamu. Kenapa dibunuh? Kan terakhirnya kayak gitu. Kenapa dibunuh? Karena dajjal. Karena dajjal. Pelaku ditahan di Mapolres Tanjung Jabung Barat dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang wanita muda menjadi korban pengeroyokan sejumlah emak-emak di Bangkalan, Jawa Timur. Insiden ini dipicu karena rasa cemburu buta pelaku kepada korban yang dituding sebagai pelakor. Seorang ibu muda berinisial UK berusia 26 tahun, warga Gili Timur, Kecamatan Kamal, Bangkalan, menjadi korban pengeroyokan. Ia menjadi sasaran kemarahan sejumlah emak-emak yang menudingnya sebagai pelakor. Korban yang tengah berjualan tiba-tiba didatangi sejumlah ibu-ibu. Karena merasa terancam, UK sempat berusaha menyelamatkan diri. Namun korban akhirnya terpojok dan menjadi sasaran amukan emak-emak ini. Beruntung, sejumlah warga lainnya yang datang ke lokasi berhasil melerai kemarahan para emak-emak ini. Korban yang sempat mendapatkan perawatan di puskesmas setempat melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Kamal.
Polisi saat ini sedang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk emak-emak yang melakukan pengeroyokan. Video viral terkait dengan pengeroyokan kepada seorang wanita. Dan saat ini pelakunya sudah kita amankan semua dan dalam proses pemeriksaan. Dan semoga kita bisa mengurai perannya masing-masing dari orang-orang yang telah melakukan pengeroyokan kepada wanita tersebut. Itu saja, nanti perkembangan akan kami informasikan selanjutnya. Hingga saat ini, polisi belum bisa memastikan motif pengeroyokan dan kebenaran dugaan perselingkuhan seperti yang ditudingkan para pelaku. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi rumah Verdi Sambo untuk memeriksa lokasi penembakan Yosua. Hakim mengecek 2 rumah Sambo di Jalan Saguling dan di Perumahan Duren 3, Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Wahyu Iman Santoso Rabu siang mendatangi rumah Verdi Sambo untuk memeriksa lokasi penembakan Yosua. Hakim memeriksa 2 rumah Sambo di Jalan Saguling dan di Perumahan Duren 3, Jakarta Selatan. Peninjauan tersebut dilaksanakan bersama jaksa dan tim kuasa hukum para terdakwa. Majelis Hakim meninjau ke TKP pembunuhan Yosua untuk mengetahui lebih detail peran dan posisi para terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di lokasi. Diharapkan majelis dapat mempunyai pandangan atau setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal 8 itu. Artinya di mana posisi Ibu Putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu. Tak hanya memasuki satu persatu ruangan di TKP, Hakim juga meninjau lokasi CCTV yang ada di sekitar rumah Verdi Sambo. Bahwa dengan hadirnya majelis hakim bisa melihat langsung secara visual terkait rumah yang ada di Saguling dan rumah Duren 3. Kami melihat bahwa ada beberapa catatan terkait rumah Saguling di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3. Tadi majelis hakim sudah melihat secara langsung ya bahwa ada CCTV sebenarnya. Dan kedua, terkait yang ada di rumah Duren 3 ini menjelaskan posisi dari para terdakwa ketika terjadi penembakan di mana jaraknya sangat dekat. Ada salah satu terdakwa yang menyampaikan tidak melihat, menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya sangat dekat. Secara teknis, Majelis Hakim ingin melihat secara langsung posisi masing-masing terdakwa saat rekonstruksi seperti yang ada di dalam BAP. Hakim juga akan menilai apakah fakta di lapangan sesuai dengan keterangan masing-masing terdakwa dalam persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang lanjutan perkara pembunuhan Yosua, kami telah terhubung dengan rekan kami Ersa Ambarita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ersa, fakta menarik apa yang hadir dalam persidangan kali ini? Ya, selamat sore Uci, Syafa dan juga pemirsa. Ada beberapa poin menarik yang kami ikuti ketika persidangan dari terdakwa Richard Eliezer. Salah satu yang menarik adalah kedua orang tua dari Richard Eliezer datang langsung untuk mengikuti jalannya sidang. Kita ketahui ini merupakan sidang lanjutan pemeriksaan terhadap Eliezer atau Barada Richard Eliezer jika sebelumnya sudah menghadirkan sejumlah saksi ahli. Kurang lebih gambaran apa yang kami dapatkan adalah terkait bagaimana ia menceritakan keterlibatannya dalam pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat,
baik dari Magelang, kemudian Saguling, dan bermuara pada TKP di Duren 3, Jakarta Selatan. Ini kurang lebih juga adalah gambaran isi yang sudah sebelumnya disampaikan dan tidak ada perubahan yang lebih mendalam begitu, karena ia menyampaikan dengan sama keterangannya, ia menyesal karena sudah terlibat langsung dalam pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat. Bahkan cecaran-cecaran yang disampaikan hakim maupun jaksa penuntut umum ini masih sama semua jawabannya, bahwa ia mengonggakkan senjatanya sebanyak 3-4 kali ke arah dari almarhum Yosua Huta Barat, ini atas perintah dari Verdi Sambo. Namun sekali lagi semua pernyataan yang disampaikan Eliezer ini mendapatkan bantahan ataupun silang pendapat dari Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo, di mana Verdi Sambo mengatakan bahwa ia tidak meminta Richard untuk menembak melainkan menghajar. Inilah mispersepsi yang sampai saat ini masih didalami dari pihak majelis hakim, karena sekali lagi masih dalam penggalian informasi. Selain itu juga tadi dalam sidang ini kami menyaksikan bagaimana lakon ataupun pelukan yang dilakukan Richard Eliezer ketika membuka sidang, kemudian juga ketika menutup sidang dengan orang tuanya, dan ini juga awak media turut menyorotnya karena sekali lagi orang tua dari Barada Richard Eliezer berharap agar hukum ditegakkan seadil-adilnya, dan Barada Richard Eliezer pun menjalani apa yang dia sampaikan ketika ia berada di muka sidang ataupun berada di kursi pesakitan. Kembali ke studio. Ya, Esra, tadi ada saksi ahli yang juga hadir. Apa saja fakta atau hal-hal penting yang disampaikan oleh saksi di sidang hari ini? Ya, Syafa, terkait saksi ahli memang kurang lebih ini menjelaskan bagaimana para terdakwa langsung atau terlibat langsung dalam pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat. Namun jika untuk Barada Richard Eliezer ini sendiri, ini memang hanya mendengarkan keterangan saksi dari Barada Richard ataupun secara langsung bagaimana ia menerangkan kembali apa yang disampaikan beberapa minggu lalu atau beberapa waktu lalu terkait keterlibatannya dalam pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat. Namun jika terkait ahli ini kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang karena tidak hanya sidang Barada Richard Eliezer yang tadi berlangsung. Saat ini juga untuk kasus obstruction of justice masih terus berlangsung dengan adanya konfrontasi untuk 3 terdakwa, yakni Arif Rahman, kemudian juga tadi kami sempat saksikan Bakudi Wibowo, kemudian Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria. Dan saat ini masih berlangsung untuk Hendra Kurniawan. Dan rencananya nanti untuk sesi selanjutnya ini akan berlangsung untuk Verdi Sambo. Namun apakah konfirmasi Verdi Sambo akan datang, ini kami masih menunggu informasinya, dan apakah akan ada lagi saksi mahkota yang dihadirkan terkait pembunuhan maupun nanti obstruction of justice ini. Sekali lagi Syafa, sampai saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Syafa. Ya, terima kasih Esra Ambarita langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, beredar video diduga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membocorkan vonis Verdi Sambo yang disebut akan dihukum mati. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.